Ya, artinya ini banyaklah ya permasalahan yang kemudian yang harus diluruskan. Nah, lakulli hadirin sekalian, terkait dengan kembali kepada batalnya transaksi ya jual beli, yaitu ketika apa? Seseorang menjual atau membeli buah-buahan yang belum layak untuk dikonsumsi. Ya, ini khususnya ada terkait dengan yang tidak takobut, ya tidak langsung dipanen. Ya, misal 1 bulan saya panen, kemudian atau misal 2 minggu kemudian baru saya panen, itu yang tidak diperbolehkan. Para ulama seperti Ibnu Hajar dan yang lain menyatakan kenapa Nabi SAW melarang pembeli dan penjual dua-duanya langsung. Ya, di sini kan ditegaskan Pak, nahal bai' wal mubta'. Ya, Nabi SAW melarang penjual untuk melakukan transaksi seperti itu. Ya, juga Pak, tidak cukup hanya penjual, pembelinya pun dilarang, dua-duanya dilarang. Nah, maka di sini hikmahnya kembali kepada 2 orang itu. Ya, maka Ibnu Hajar mengatakan paling tidak hikmahnya adalah agar pembeli itu hartanya tidak hilang sia-sia. Bayangkan Pak ya, misal seorang beli mangga masih, kalau bahasa Sunda masih pentil Pak, masih pentil itu masih kecil. Kalau bahasa Indonesia apa? Oh sama. Ya, misal mangga masih kecil-kecil, atau rambutan juga sama masih kecil-kecil. Ya, yang kemudian udah ini saya beli ya sekian pohon, misal atau saya beli 1 pohon, baru kemudian 1 bulan saya akan panen. Itu ada kemungkinan Pak, pembeli itu rugi. Ya, bisa rugi karena misal alam, ya faktor alam, misalnya karena hujan, kan bisa juga rontok Pak ya, mangga yang tadinya banyak ketika di awal-awal, tapi berikutnya kalau sudah jarak 2 minggu, 1 bulan kemudian bisa berkurang. Ya, atau bisa jadi karena faktor manusianya, ada yang punyanya tidak amanah Pak, itu juga banyak. Ya, ketika rambutan itu udah mulai kelihatan lah menguning, oleh yang punya, yang sudah ngejualnya kemudian dipetikin juga. Ya. Nah, maka ini hadirin sekalian, para ulama menyatakan kembali ya larangan itu kepada pembeli tujuannya tadi Pak, pencegahan dini, bahasa fikihnya dengan saddu dzari'ah. Ya, pencegahan dini, jangan sampai harta pembeli itu hilang sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin sekalian, adalah kembali kepada penjual. Kenapa akad transaksi seperti itu dilarang? Yaitu terkait dengan adanya larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ya, karena ada ayatnya, wala taqulu amwalan nas, ya dengan apa? Bil batil. Ya, bainakum bil batil. Jadi tidak boleh memakan harta ya antar kalian dilakukan secara batil. Dan hikmah yang ketiga, ini di luar dari pendapat Ibnu Hajar. Ya, hikmah yang ketiga adalah apa? Yaitu terkait dengan Islam tidak suka kalau kemudian gara-gara transaksi ini dilanggar, kemudian terjadi apa? Perseteruan. Ya, perseteruan, permusuhan, kemudian cekcok dan seterusnya. Ya, bisa jadi tadi Pak, karena kemudian penjualnya tidak amanah, ya setelah itu milik yang pembeli malah justru dipanen oleh sendiri, ya dia ngambil sendiri. Yang kemudian ya ujung-ujungnya tadi, ya kemudian ketika tahu oh ternyata buah ini berkurang, rambutan ini berkurang dikarenakan ya termasuk apa? Dimakan, dikonsumsi, atau bahkan bisa jadi dijual lagi ya walaupun hanya per buah begitu ya oleh pemiliknya. Nah, lakulli hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini diantara hikmahnya ya terkait dengan larangan. Kenapa kemudian Nabi Muhammad kemudian melarang jual beli ya buah-buahan yang kemudian belum layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya yang bisa kita ambil pelajaran ada penekanan yang di awal tadi, dibolehkan ya menjual buah-buahan yang belum layak dikonsumsi itu atau masih mentah istilahnya ya dengan syarat istilahnya detik itu juga, menit itu juga, atau jam itu juga langsung dipanen. Ya, misal saya beli mangga yang masih muda, silakan ya langsung dipanen. Atau misal beli kurma yang masih muda, misal buat untuk serbuknya tadi ya dijadikan kopi atau yang lainnya. Atau kalau buah-buahan yang lain apa Pak, yang masih belum matang ya tapi sudah bisa dimanfaatkan, contohnya apa Pak?
Misal pisang, betul. Ya pisang itu juga sama. Ya hari ini pisang tidak mesti matang. Ya bahkan orang yang bikin keripik pisang kan nggak yang matang Pak ya, bukan yang matang. Ya keripik pisang. Nah itu semuanya bisa dianalogikan sehingga intinya adalah langsung dipanen saat itu juga. Ya kemudian langsung ditimbang atau dikilo begitu. Ya kemudian dihargakan. Kemudian yang selanjutnya kita masuk pada hadis yang ke-983 dan seterusnya, ini agak kemiripan nih Pak. Ya agak ada yang mirip, yaitu hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'its thamar hatta yatiba wala yuba'u syai'un minhu illa bidinar wa dirham illal araya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Jabir, melarang menjual buah-buahan. Ya, hingga apa? Layak untuk dikonsumsi. Jadi menjual buah-buahan, ya kemudian apa? Sampai buah itu kemudian menjadi bagus ya tadi. Ya, kalau buah itu kalau matangnya dengan kuning menguning, dengan merah memerah, artinya dengan warna. Ya, jadi layak dikonsumsi itu bisa karena warnanya misalnya sudah merah, sudah kuning, ya sudah matang, atau bisa jadi karena dipegang, ya sudah dipegang kemudian empuk, atau bukan empuk karena apa? Ya kayak sawo kan kalau udah matang ada nyoy begitu Pak ya. Ya juga pisang, mangga, ya. Tapi kemudian ada juga yang kemudian dengan aroma. Tadi sudah disebutkan yang paling mencolok adalah aroma durian. Ya misalnya dengan durian. Yang kemudian ada juga yang dengan rasa. Ya misalnya yang kalau matang manis, ya kalau yang belum matang berarti masem misal. Nah maka sekalian, ketika kemudian Nabi kita menyatakan dan buah dari pohon itu tidak boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali jual beli dengan sistem aroya atau ariyah. Nanti kita sebutkan. Ini hadis yang sisanya nih Pak. Hadis yang sisanya ada pembahasan terkait dengan sistem jual beli namanya ariyah. Ya, ariyah itu barter terkait dengan kurma yang masih di pohonnya itu, ya rutab yang masih di tangkainya di pohon, kemudian ditukar dengan kurma yang sudah ada di bawah Pak. Ya yang sudah ada di rumah. Ya hanya bedanya kalau rutab itu kan kurma masih mentah. Ya masih mentah tapi ada di atas pohon. Yang kemudian dengan kurma di rumah, otomatis kurma di rumah yang sudah matang. Ya, jadi hadirin sekalian, kalau kemudian ini nanti untuk jual beli ariyah nanti kita bahas khusus. Ya karena hadis yang selanjutnya terkait dengan jual beli ariyah. Baik, jadi intinya hadirin sekalian, buah-buahan yang ada tadi, yaitu harus kemudian apa? Boleh dibeli, tapi harus dengan apa Pak? Dengan uang. Ya dinar atau dirham. Jadi intinya tidak boleh kemudian ditukar barter dengan, ya misal dengan apa Pak? Misal misal gini lah, misal terkait dengan ada mangga, atau kalau dalam hadis Bilal itu dicontohkan. Ya dalam hadis Bilal terkait dengan kalau dianalogikan dengan apa Pak? Misal beras, ya beras yang mohon maaf ini, beras yang ada istilah raskin Pak. Ada atau ada apa istilahnya raskin atau apa? Nyebutnya apa? Beras pra. Oh pra ya, bukan raskin ya. Di masyarakat bisa raskin. Kalau pra apa artinya? Oh gitu. Lawan beras pra apa? Oh pulen. Udahlah, beras pra dengan premium gitu ya. Beras pra dengan beras super. Itu kan nggak boleh. Itu barter. Ya misal beras super 10 kilo dengan beras pra 20 kilo, 10 kilo 20 kilo, itu nggak boleh. Ya itu nggak boleh kecuali sistem jual beli ariyah tadi, itu pengecualian. Ya ariyah itu kurma yang masih di pohon ditukar dengan kurma yang ya kualitasnya apa? Yang sudah matang lah, kurma mentah dengan kurma matang, itu pengecualian. Nah maka para ulama menyatakan ya terkait dengan jual beli secara barter tadi itu yang dibolehkan khusus hanya sistem jual beli ariyah tadi, yaitu apa? Menukar kurma yang masih di pohon, yang masih di dahannya itu
dengan kurma yang sudah ada di rumah. Tapi nanti ada syarat, Pak. Ya, nanti ada syarat. Syaratnya disebutkan dalam hadis-hadis yang ada. Baik, jadi intinya hadis sekalian, ya kalau dilihat dalam terjemah di sini, Jabir berkata, Nabi melarang menjual buah dari pohon kecuali bila telah matang, ya telah bagus, layak untuk dikonsumsi. Dan buah dari pohon itu tidak boleh dijual kecuali dengan apa, Pak? Dengan dinar dan dirham, kecuali barter kurma. Tapi kurmanya ada syaratnya nih, Pak. Kurma yang masih di pohon, tidak semua kurma. Kalau kurmanya misal kurma ajwa ditukar dengan kurma apa namanya yang lain, nah, misal ada ajwa, kita misal Mas Joko punya ajwa, saya punya tunis, kemudian saya tukeran, itu nggak boleh. Itu bukan baik harian namanya, bukan. Ya, jadi ada syarat, ya ada syarat, ya nanti terkena. Kalau yang tadi nih, Pak, Mas Joko punya kurma ajwa, atau yang di masyarakat sering tunis apa? Kurma apa? Yang kayak gula tuh, yang manis. Nah, misalkan sukari. Ya, misal Mas Joko punya kurma ajwa 1 kilo, saya tukar Mas Joko, saya gimana kalau kurma ajwa 1 tukar dengan 3 kilo sukari? Boleh nggak itu, Pak? Nggak boleh. Kalau seperti itu harus sejenis. Ajwa tukar dengan ajwa. Ya, misal Mas Joko saya pinjam dulu kurma ajwanya 1 kilo, saya ganti dengan ajwa lagi 1 kilo. Tidak boleh Mas Joko, berhubung ajwa nih nggak ada, udahlah di rumah saya ada sukari, saya tukar dengan 3 kilo. Boleh nggak, Pak? Nggak boleh. Nah, yang bai aroya itu kurmanya masih di pohon, Pak. Ya, kurma masih di pohon, yang kemudian ditukar dengan kurma yang sudah matang. Misal gini, ini syaratnya nih, Pak ya. Kita ringkas saja. Sistem jual beli seperti itu dibolehkan, syaratnya 1, tidak punya uang. Itu syarat mutlak nih, Pak. Misal gini, Mas Joko punya pohon kurma. Nah, pohon kurma lagi apa? Kurmanya masih masa rutop. Kan rutop kan masih ya manis, agak kesep-kesepnya. Saya di rumah punya kurma yang sudah matang. Anggap sajalah ya kurma. Kan kalau di Arab itu gitu, Pak, kurma matang itu kan yang sudah dikeringkan. Tamar itu kurma yang kering. Ya, kalau kita mau makannya itu harus direndam dulu. Ya, jadi misalnya, Pak, misal mau buka puasa, kalau di Timur Tengah itu kan yang namanya tamar itu kan berkarung-karung, Pak. Mungkin bertonton lah. Ya, bertonton, bahkan kita misal di rumah nyetok kurma itu 1 karung. Tapi kan kurma ini, Pak, kurma yang kering. Ya, tamar itu kan kurma yang kering. Jadi kalau langsung dimakan gitu tetap manis, hanya bedanya giginya ya kayak Pak Bambang, Pak Romli kayaknya harus. Pernah, Pak? Pernah nggak makan kurma yang keras itu? Belum pernah ya? Ya, itu kalau mau, Pak, itu direndam dulu. Ya, misal mau buka puasa udah siangnya direndam. Ya, atau misal 2 jam sebelumnya direndam, nanti baru kemudian bisa dimakan. Nah, maka hadirin sekalian, misal Mas Joko punya pohon kurma, saya punya tamar. Ya, saya bilang ke Mas Joko, berhubung saya tidak punya uang, saya ingin sekali makan rutop, tapi saya nggak ada uang. Yang ada adalah tamar. Itu yang pertama. Yang pertama tidak ada uang. Yang kedua syaratnya masih di pohon. Ya, statusnya kurma masih rutop, masih di pohon. Yang kedua, murni untuk dikonsumsi, bukan untuk dijual belikan. Ya, jadi saya tuh lagi ngidam nih, ingin sekali makan rutop. Ya, ingin makan rutop dan saya nggak ada uang. Yang ada hanya tamar tadi. Nah, maka apakah kemudian boleh kalau untuk misal gini, Mas Joko, ini ada yang mau beli ke saya, ya beli apa kurma, beli rutop, tapi saya nggak ada modal nih. Gimana kalau Mas Joko? Ya, saya minta rutopnya terus saya tukar dengan tamar. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi tidak boleh sistem bai aroya atau ariyah itu untuk apa? Diperjualbelikan. Itu nggak boleh. Jadi murni, Pak, murni hanya untuk dikonsumsi, dan Mas Joko murni untuk menolong. Kan untuk dimakan. Ya, untuk dimakan, dan saya tidak akan mendapatkan keuntungan. Kan saya nggak jual. Ya, maka yang dilakukan oleh Mas Joko itu sifatnya apa? Menolong, membantu.
Ya, tadi syaratnya apa ya? Nggak ada uang. Kemudian rutab, artinya para ulama jumhur mengatakan tidak berlaku selain rutab. Jadi kayak rambutan dan seterusnya itu nggak berlaku. Ya, jadi khususnya ini Pak, hanya mainnya di kurma, di rutab. Dan alhamdulillah di Chandra, di Bekasi ya tidak ada yang bisnis. Ya dalam arti tidak ada Pak ya yang punya kebun kurma kan. Ya ini makanya hanya teori. Ya hanya teori tapi bisa saja. Ya bisa saja kemudian diantara jamaah ada yang jadi bos gitu ya, punya lahan di Saudi, punya lahan di Timur Tengah kan saja. Baik, rutab tidak untuk diperjualbelikan, tidak ada uang. Berikutnya apa Pak? Nanti berlaku hadis berikutnya, tidak boleh lebih dari 5 wasak. 5 wasak itu kalau di kilo Pak, itu sekitar 610 kg. Saya nuker ke Mas Joko itu tidak boleh lebih dari 610 kg, atau kalau di liter tidak boleh lebih dari 700 sekian liter, nggak nyampe 800. Ya ini diantara syaratnya, ya diantara syaratnya terkait dengan apa yang disampaikan Nabi di sini, yaitu apa? Ilal aroya. Jadi kalau yang lain Pak itu harus duit, ya mangga dibeli dengan uang. Ya rambutan dengan uang. Tidak boleh kemudian apa? Misal rambutan rapiah ditukar dengan rambutan apa? Yang susah intinya, yang dagingnya tersenang kalau juga. Ya misal Pak Rais punya rambutan rapiah atau apa istilahnya? Yang bagus itu yang Pak rapiah atau Aceh? Nah, Aceh rapiah gitu. Ya pokoknya yang melupas gitu. Ya misal Pak Rais punya 10 pohon, saya punya 20 pohon yang dagingnya tuh susah gitu ya. Susah pas. Pak Rais gimana kalau saya tuker? Ya, saya di rumah ada sekian karung, kemudian saya minta ditukar dengan rambutan rapiah tadi. Udah walaupun dapat 1 karung ditukar dengan 5 karung nggak apa-apa. Boleh tidak Pak? Itu nggak boleh. Ya kecuali apa? Nanti ada hadis yang berikutnya. Kecuali saya jual dulu yang saya. Ya misal Pak Jun saya punya 10 karung rambutan biasa, ya tolong dibeli karena saya mau beli punya Pak Rais. Jadi itu harus uang. Ini hadisnya begitu. Ya jadi tidak boleh apa ditukar kualitas rambutan yang bagus dengan kualitas rambutan yang buruk. Tidak boleh ditukar beras yang buruk ditukar dengan beras yang premium. Tidak boleh kemudian kurma yang jelek gitu ya, yang ada di rumah tadi yang kasusnya saya Sukari ditukar dengan Mas Joko Ajwa, itu nggak boleh. Kecuali yang tadi ya dengan apa jual beli Ariyah itu jual beli terkait dengan kurma yang masih rotob dan masih di pohonnya ya, yang masih di pohonnya. Adapun terkait dengan larangan itu hadis Nabi. Ya hadis Nabi ketika Bilal, ya sahabat Bilal bin Rabah, ketika itu beliau punya kurma yang bagus. Nabi kaget. Ya Nabi bertanya, Bilal, ini dapat kurma bagus dari mana? Kemudian Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya sebelumnya punya kurma yang kualitasnya jelek. Saya tukar kualitas kurma yang jelek itu dengan kurma ini yang bagus. Maka Nabi mengatakan apa? Wahai Bilal, ketahuilah inilah hakikatnya riba. Inilah riba yang sebenarnya. Riba itu seperti ini. Ya maka itu namanya apa? 1 kilo bisa dapat 3 kilo dari sisi jumlah nih Pak ya, dari sisi kuantitas lah ya. Kalau kualitas yang lain. Ya dari sisi kuantitas nambah tidak nih Pak? Nambah ya. Ya maka Nabi mengatakan ini ainur riba. Ya inilah hakikat daripada riba. Karena arti riba apa? Bertambah. Ya bertambah dari 1 liter 1 kilo dapat 3 kilo. Ya maka ini adik sekalian, ini penekanan terkait dengan sabda Nabi yang menyatakan illa bid dinar wad dirham. Ya maka menjual buah-buahan tadi itu, ya maka apa hendaknya apa ditukarnya, dijualnya dengan dinar ataupun dirham. Baik, sekali itu ya. Kemudian ilal araya. Ya ilal araya ini dalam footnote menjual kurma rutab yang masih di pohon dengan kurma tamar. Ini diizinkan bagi orang yang berhajat, ya miskin di sini ya, di dalam kurungnya miskin. Bukan miskin sebenarnya, yang nggak ada uang, lagi nggak ada uang.
Tapi boleh juga dikatakan miskin, ya, karena miskin dalam artinya apa? Memang sedang tidak punya uang, ya, tidak mempunyai kebun kurma jika kurang dari 5 wasak. Nah 5 wasak itu kalau di kilo sekitar 610-an lah, ya, 610 kilogram, atau kalau dengan di liter sekitar, atau mungkin boleh dicatat Pak, mungkin ada yang punya gadget, ya, 5 wasak itu kalau di kilo berapa, kalau di liter berapa. Kalau tidak salah dalam buku fikih itu sekitar 610 615 ya kilogram. Kalau dengan liter tidak sampai 8, ya tidak sampai 900 literan lah, ya, enggak sampai. Berapa Pak Edi kalau di catatan Pak Edi? 5 wasak berapa kalau di kilo? Ada atau Pak Dewa? 5 wasak? Wasak pakai qaf. Ada nemu belum? Ada, biar dipastikan. 5 wasak itu berapa kilo? 653 kilo. Oh, 650 malah ya. 650? Iya, berarti 600 sekian. Ya, nanti kalau di liter otomatis liter lebih, ya, jumlahnya tadi. Ya. Begitu Pak Dewa ya. Jadi 600 sekian. Ya, masalahnya kita susah untuk mempraktekkan karena ini khusus bagi yang punya kebun kurma ini. Ya, sementara kita ngaji hadis, ya, yang dikaji tidak ada di Indonesia, ini tidak ada barangnya. Ya, tapi paling tidak teorinya begitu. Yang perlu digarisbawahi hadirin sekalian, ini tadi sekali lagi saya tekankan. Jadi yang diperbolehkan menjual buah-buahan yang masih di pohon, ya, dengan dibarter, ya, dibarter tadi kurma di pohon dengan kurma yang sudah ada di rumah itu, ya, dengan kurma matang itu hanya berlaku dengan sistem ini Pak. Jadi masih di pohon dan, ya, jadi yang masih muda dengan yang sudah matang. Tidak berlaku kalau sudah yang tadi kita sebutkan. Jadi intinya ada berapa syarat tadi Pak? Ya, ada sekitar 5 atau 7 ya. 7 syarat yang harus dipenuhi, ya, terkait dengan jual beli dengan sistem ariyah tadi. Insya Allah kita lanjutkan dengan apakah boleh dengan buah-buahan yang lainnya. Ya, ada silang pendapat, nanti kita simak setelah kemana ada.